record. And action. Ya apaan nih? Kota kosong. Ya jangan di sini lah kota kosong. Kita kayak kehabisan memimpin aja. Udah, geser. Kok bisa ada kota kosong ya? Ya Allah. Oke, selamat datang di Satgas Kritik. Ya, kali ini memang kita akan membahas tentang kota kosong itu. Saya pernah bicara di Satgas Kritik juga bahwa akan banyak kota kosong di pilkada nanti. Cuma memang yang tidak disangka-sangka kemungkinan besar di daerah-daerah yang mestinya tidak kekurangan stok pemimpin, itu muncul kota kosong. Yang paling dekat Jakarta, bisa aja lawan kota kosong. Kenapa? Karena semua partainya itu sudah mendukung satu calon. Saya pernah mengusulkan kalau threshold 0% itu tidak diizinkan oleh partai politik, maka mestinya ada threshold batas atas dong. 20% sampai misalnya 45% atau 50%. Kalau sudah 50% nggak bisa lagi. Karena supaya membuat minimal ada 2 pasang calon. Sorry ya, kita udah full nih. Udah 50%, udah 48%. Saya nggak bisa nambah lagi. Kalau nambah lagi, dilarang sama undang-undang. Jadi Anda harus membuat koalisi baru dengan partai politik lain. Keren. Jadi fenomena kota kosong bisa dihilangkan lah gitu ya. Lagi pula, gini loh, politik kota kosong itu muncul bila ada satu kandidat saja dalam pilkada. Dalam pilpres nggak ada kota kosong. Tapi dalam pilkada itu ada 2 hal yang berbeda dibandingkan pilpres. Apa itu? Dalam pilkada ada kota kosong dan ada calon independen. Fenomena kota kosong ini hanya terjadi bila hanya ada satu pasang calon dalam satu pilkada di sebuah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Fenomena ini biasanya terjadi bila ada pasangan yang kuat banget. Elektabilitas minimal 50% lah. Elektabilitas 60%, 70%, 80%. Sehingga orang lain nggak berani lawan. Partai-partai politik lain nggak berani. Cukong kalau ada nggak berani ngebiayai. Kenapa? Karena sudah terlalu kuat, 80% bos. Nah, tapi sekarang fenomena itu diubah oleh partai-partai politik yang punya kepentingan. Gimana caranya? Dibikinlah si orang-orang dengan elektabilitas tinggi ini, calon-calon kepala daerah dengan elektabilitas tinggi ini nggak bisa maju. Caranya gimana? Nggak dikasih kendaraan dari partai politik. Partai politiknya itu diborong-borong, jadiin satu. Jadi dia nggak bisa nyalonin si calon kuat ini. Itu yang tadi saya bilang, mestinya ada batas atas. Jadi nggak ada tuh beli-beli partai politik jadinya lawan kota kosong. Ini terjadi di beberapa tempat. Yang bersyukur Edi Rahmayadi. Dia sudah dapat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan punya golden ticket di Sumatera Utara. Bisa nyalonin sendiri, kemungkinan yang akan didaftarkan oleh PDI Perjuangan di Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Tapi yang lain-lain, Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat, diusir. Pindah. Jakarta. Airin Rahmidiani, elektabilitas hampir 70%. Sampai hari ini baru Partai Golkar saja yang mendorong. Warga Banten, wah cinta banget sama Airin. Tapi memang sulit sekali. Kenapa? Karena partai-partai lain diajak kumpul bareng. Jangan Airin. Jahat nggak? Jahat itu. Itulah era demokrasi siasat, ya, menjurus sesat, jadi jahat, nggak sehat, dan sangat jauh dari kata hebat. Itu kata Hensat. Luar biasa ya. Nah, balik lagi ke kota kosong. Terus apa sih implikasinya kalau kota kosong menang? Misalnya Anies Baswedan nih, ya, di Jakarta kan katanya nggak bisa nyalon karena nggak punya tiket partai politik. Ini dia ada tinggal ngarepin kedua partai nih kalau saya tidak salah, PKB dan PDI Perjuangan. Kalau kemudian PKB masuk ke KIM, PDI Perjuangan nggak bisa, cuma 15. Akhirnya apa? Calon dari KIM aja yang bisa maju di Jakarta. Ridwan Kamil lawan Kaisang misalnya. Ridwan Kamil dan Kaisang misalnya. Satu pasang calon.
Warga Jakarta karena malah ya pendukung Anies, pendukung Jakmania, ya kan Ridwan Kamil bobotoh, pendukung Jakmania, terus kemudian pendukung PDI Perjuangan bersatu memenangkan kota kosong. Terus apa yang terjadi? Kalau kota kosong menang, pilkadanya harus diulang. Kalau kota kosong menang. Tapi di peraturan PKPU, pilkada diulang mengikuti jadwal pilkada selanjutnya yang terdekat. Yang terdekat itu 5 tahun lagi, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang tercinta. Jadi kalau kota kosong menang di Jakarta, maka akan dipilih PLT atau penjabat yang akan memimpin Jakarta selama 5 tahun sampai ada pilkada lagi. Per hari ini aturannya begitu. Jadi kalau kemudian kota kosong menang, iya memang pilkadanya diulang, tapi kapan? Entar 2029. Baru itu diulang. Nah terus kemudian Jakarta siapa yang mimpin dong? Siapa dong gubernurnya? Yang ditentukan oleh pusat. Yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Rezim penguasa. Heru Budi dong. Ya kali Heru Budi lagi, kan presidennya Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi lagi. Kalau presidennya Jokowi lagi mungkin bisa Heru Budi. Tapi kan ada Mas Gibran, ya bisa aja. Tapi sangat mungkin orang lain yang akan ditunjuk sebagai PLT. Siapa itu? Ya bisa jadi Ridwan Kamil, bisa jadi Mas Kaisang. Lantas apa yang harus dilakukan oleh warga Jakarta? Dalam kondisi seperti ini memang sulit. Yang bisa kita lakukan adalah bersuara. Pertama, agar aturan PKPU diubah. Sehingga bila ada kota kosong yang menang, itu tidak harus menunggu 5 tahun lagi. Tapi bisa diulang misalnya 6 bulan setelah pengumuman kota kosong yang menang. Itu yang pertama. Kemana kita mengajukan permohonan ini? MK atau MA atau MK ya. Nanti kita tanya ahli-ahli hukum tata negara. Kemudian apalagi yang kedua? Kita mendorong partai politik untuk punya independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon-calon. Jangan takut tersandera. Maka minimal kita punya 2 pasang calon. Ini bukan tentang Anies Baswedan. Terserahlah. Mas Anies mau maju atau tidak, iya silakan aja. Tapi intinya adalah jangan sampai kemudian Jakarta dihadirkan kota kosong. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua Pegunungan, NTB, NTT, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, dan semua provinsi di Indonesia tidak pernah kekurangan pemimpin. Stok pasti ada. Jangan kemudian menyandera suara rakyat Indonesia. Jangan kemudian, wahai partai-partai politik, Anda playing God. Seolah-olah menjadi Tuhan. Memutuskan siapa yang boleh maju ke pilkada dan siapa yang tidak boleh maju ke pilkada. Jangan gitu. Rakyat penentu negeri ini. Jadi jangan kemudian dikekang-kekang suara rakyat. Jadi itu teman-teman semua, saudara-saudaraku, mari kita suarakan terus. Jangan sampai kemudian peraturan yang ada sekarang membuat kota kosong menang, atau peraturan yang ada sekarang pada saat kota kosong menang, pilkadanya harus diulang 5 tahun lagi dan mempersilahkan para PLT penjabat memimpin provinsi, kabupaten, kota kita. Ibarat seperti Orde Baru dong, ditentukannya oleh Presiden Soeharto, dia bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati 5 tahun. Kita nggak mau itu kan, makanya kita suarakan sebelum terlambat. Kita suarakan bahwa bila kota kosong menang, pilkadanya jangan ditunda sampai 5 tahun lagi. Dan hukuman paling bagus buat partai politik yang playing gods adalah memenangkan kota kosong. Kenapa demikian? Seharusnya kita, bangsa Indonesia, layak minimal memiliki 2 pasang calon kepala daerah kita, sehingga kita bisa memimpin orang terbaik untuk memimpin negara kita. Jangan ada kota kosong di daerah Anda. Dan jangan pula dihadirkan kota kosong oleh para partai-partai politik. Saya mohon para ketum-ketum parpol, jaga demokrasi kita. Minimal 2 pasang calon, 1 daerah. Terima kasih ya. Saya deg-degan betul ini.
Sedih betul kalau kemudian dari 500 lebih pilkada di Indonesia, kota kosongnya banyak. Jangan terjadi itu. Please, jangan playing God. Biarkan demokrasi berjalan seperti apa adanya. Tidak ada lagi demokrasi siasat yang jadi sesat menjurus jahat seperti tadi saya katakan. Semuanya tidak sehat. Demikian kata Hensat dari Satgas Keselitik. Jangan lupa setiap hari jam 7 atau jam 7.30 malam kita akan siarkan terus kata ibu produser. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ya ampun, akhirnya saya ngomong gitu juga udah kayak YouTuber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah lah.